Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Roslita dan ditemani dengan rekan saya Ibu Berti Lolita. Kami dari Direktorat Wilayah 3. Pada kali ini kami diminta untuk membantu untuk memaparkan kegiatan di wilayah Jawa Barat yang sebetulnya kami sendiri sebagai PIC Sulawesi, tapi nggak apa-apa, kita saling membackup ya satu sama lain. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Barat maupun yang mewakili dari Bapak Ibu Kepala DPM PTSP Kabupaten Subang ataupun yang mewakili, serta dari Bapak narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada Bapak Pak Asep, Dinas dari LH. Terima kasih Pak atas ilmu yang diberikannya. Juga kepada Ya, Bapak terima kasih Bu. Moderator, Pak Didit. Terima kasih Pak Didit atas waktunya. Lalu dengan Bapak Ibu peserta dari perusahaan direktur maupun PMA maupun BPMDN. Baik, untuk lebih singkat kita mulai saja untuk kegiatan tata cara pelaporan LKPM di triwulan 3 tahun 2025. Baik Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan BIMTEK LKPM kali ini adalah untuk memberikan sosialisasi ya akan pentingnya kewajiban LKPM kepada seluruh pelaku usaha, baik itu PT, CV maupun perusahaan perseorangan. Dengan adanya BIMTEK ini diharapkan seluruh peserta maupun pelaku usaha ini sudah mendapatkan pemahaman ya yang komprehensif dalam rangka pengisian LKPM, dan juga dengan adanya BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan investasinya yang sudah direalisasikan di setiap titik lokasi proyeknya. Dan juga terakhir dengan BIMTEK ini juga bertujuan untuk pencapaian target realisasi investasi secara nasional, khususnya wilayah di Kabupaten Subang dan Jawa Barat ya, agar terserap realisasi investasi maupun tenaga kerjanya dapat tercatat di dalam laporan LKPM yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, semoga dengan BIMTEK ini materi-materi ini dapat mampu dipahami oleh Bapak Ibu dan dapat melaporkan LKPM-nya secara baik, tertib, dan patuh setiap periodenya. Baik Bapak Ibu, nah di sini kita mulai dengan dasar hukum dari kewajiban LKPM ini. Nah, begitu Bapak Ibu sudah mendapatkan NIB sebagai perizinan berusaha, maka sejak itu juga Bapak Ibu sudah wajib menyampaikan LKPM pada periode pelaporannya. Dasar hukum dari LKPM ini adalah sesuai dengan Undang-Undang di Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di dalam pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM. Nah, kemudian ditegaskan pula di dalam Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, di mana di dalam pasal 5 huruf C disebutkan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Nah, lalu di dalam pasal 32 ayat 1 juga disebutkan bahwa pelaku usaha ini wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha atau per titik lokasi ya Bapak Ibu. Jadi jumlah LKPM yang Bapak Ibu sampaikan ini nanti juga akan masing-masing itu berbeda tergantung KBRI maupun titik lokasi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam NIB per proyek usaha ya Bapak Ibu. Jadi mungkin jumlahnya bisa berbeda-beda untuk setiap pelaku usaha ya, tergantung seberapa banyaknya titik lokasi proyek itu tersebar. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki kegiatan di beberapa titik lokasi, maka laporan LKPM-nya itu dibuat berdasarkan per titik lokasi usaha. Nah, ini perlu diingat ya Bu Ibu. Nah, kemudian untuk kewenangan pemantauan LKPM juga telah diatur dalam Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 pada pasal 35. Ini disebutkan bahwa verifikasi dan evaluasi dilakukan oleh
Kementerian BKPM maupun DPM PTSP di provinsi, kabupaten kota, dan juga KBBPB ataupun di administrator KEK. Nah, sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini disampaikan secara daring ya melalui OSS. Jadi kita tidak lagi menerima laporan LKPM secara manual ya. Jadi semua sudah melalui sistem OSS RBA. Nah, pelaporan LKPM ini tidak lagi dilaporkan secara manual dan berupa formulir gitu. Jadi sekarang dilakukan secara online ya melalui OSS. Oke. Lalu untuk tahapan realisasi investasi ya. Tahapan realisasi investasi ini dimulai dari pertama ada tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini bisa berupa pembelian lahan, pra-feasibility study maupun untuk biaya persiapan atau biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pembuatan akte di notaris. Yang kedua ada tahap konstruksi. Nah, tahap konstruksi ini adalah tahap di mana pelaku usaha ini masih melakukan persiapan usaha ya. Contohnya di sini adalah berupa biaya untuk pengurusan izin, biaya notaris, kegiatan land clearing dan pematangan tanah, pendirian bangunan, pembelian mesin dan peralatan, juga biaya-biaya untuk instalasi mesin maupun alat-alat pencegah dampak lingkungan. Nah, apabila sudah selesai di fase masa persiapan konstruksi itu, maka Bapak Ibu masuk ke tahap fase produksi. Nah, di fase produksi ini biasanya sudah ada yang namanya operational cost ya, artinya sudah ada pembelian bahan baku untuk biaya maintenance, biaya pengeluaran rutin seperti gaji karyawan, listrik, PDAM, internet, dan lain-lain ya untuk mendukung kegiatan produksi. Nah, setelah itu apabila Bapak Ibu ini memiliki perkembangan realisasi investasi yang baik dan sudah mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi, maka Bapak Ibu bisa mulai memasuki fase perluasan maupun restrukturisasi. Nah, di fase perluasan ini biasanya dihitung dari kapasitas semula, misalnya 100.000 akan naik menjadi 2 kali atau 3 kali lipatnya atau bahkan lebih. Nah, jadi di fase perluasan ini Bapak Ibu, misalnya nantinya akan melakukan perluasan tanah, penambahan lahan maupun ada pembelian mesin maupun perluasan untuk bangunan, penambahan karyawannya. Di situ ada fase perluasan. Dalam tahapan fase-fase yang telah kami jelaskan di atas, maka Rp1 pun yang Bapak Ibu keluarkan ini wajib dicatat di dalam laporan LKPM ya Bapak Ibu. Lanjut, kita masuk ke prinsip penyampaian LKPM. Nah, apa itu LKPM? Nah, LKPM ini adalah merupakan alat atau media ya Bapak Ibu untuk komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah terkait ya. Di mana perkembangan realisasi dari penanam modal yang Bapak Ibu sampaikan ini dapat kita pantau, dapat kita cari solusinya apabila Bapak Ibu menghadapi kendala seperti itu ya. Dan di LKPM juga mencakup realisasi penanam modal, realisasi penyerapan tenaga kerja, realisasi produksi, barang jasa, dan kewajiban dari perusahaan. Nah, berdasarkan Perka BKPM nomor 5 tahun 2021, jenis LKPM ini dibedakan antara LKPM untuk pelaku usaha UMK dan LKPM pelaku usaha non-UMK. Nah, untuk pelaku usaha UMK ini adalah berdasarkan skala usahanya, ada skala usaha kecil ya Bapak Ibu. Skala usaha kecil ini nilai modalnya antara 1 sampai dengan 5 miliar. Dan tahapan pelaporannya itu per semesteran ya Bu ya. Semester itu per 6 bulan sekali. Nah, untuk LKPM non UMK ini ada skalanya, ada 2, skala menengah dan besar. Nah, untuk skala menengah nilai modalnya antara 5 sampai dengan 10 miliar. Itu masuk kategori usaha menengah. Sedangkan untuk usaha besar atau PMA itu nilai modalnya itu di atas 10 M. Nah, tahapan pelaporannya ini untuk LKPM non UMK ada 2 tahapan, yaitu tahapan konstruksi dan tahapan produksi. Nah, ini dilaporkannya setiap triwulan. Nah, untuk
triwulan yang ketiga ini bisa dilaporkan di tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Oke, lanjut. Untuk pelaporan komponen LKPM dari non-UMK ini terdiri dari 4 komponen ya Bapak Ibu. Ada tanah, komponen bangunan, mesin, dan biaya lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam modal tetap. Nah, pada saat fase konstruksi ataupun persiapan, komponen modal tetap yang harus dilaporkan dalam LKPM yaitu berupa tanah dan bangunan, gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Nah, di dalam komponen tanah itu berisi tentang biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah, antara lain land clearing ataupun cut and fill di dalam lokasi proyek. Biaya tersebut seluruhnya dimasukkan ke dalam biaya realisasi tanah. Nah, lalu ada komponen bangunan. Nah, komponen bangunan ini berupa biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran pembangunan gedung. Ya, misalnya untuk pembangunan gedung, renovasi gedung maupun biaya konsultan desain interior itu bisa masuk ke dalam komponen bangunan. Untuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial lainnya yang ada di lokasi proyek, maka seluruhnya itu dimasukkan ke dalam komponen nilai bangunan atau gedung. Nah, lanjut ke komponen mesin-mesin dan peralatan. Nah, di sini berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian mesin-mesin baru, mesin-mesin cadangan maupun mesin-mesin tambahan. Mesin-mesin ini bisa dibeli secara impor maupun di dalam negeri. Nah, dan masuk juga biaya pengiriman serta biaya instalasi mesinnya, yang itu seluruhnya itu bisa dimasukkan ke dalam komponen nilai mesin. Nah, lanjut untuk komponen biaya lain-lain. Nah, di sini berisi adalah biaya operasional perusahaan atau biaya yang rutin dikeluarkan oleh perusahaan selama masa produksi atau masa persiapan. Misalnya untuk biaya FS, biaya sewa tanah bangunan, sewa mesin, ataupun biaya-biaya penunjang sarana dan prasarana selama kegiatan konstruksi ataupun kegiatan persiapan ini. Lalu ada biaya-biaya untuk pembelian ATK, pembelian aset, komputer, laptop, kendaraan kantor. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam komponen biaya lain-lain. Nah, yang harus kami garis bawah di sini adalah setiap 4 komponen yang dikeluarkan itu dicatat dalam modal tetap. Nah, itu dihitung berdasarkan harga perolehan. Dan LKPM tidak mengenal adanya penyusutan atau reevaluasi aset. Ya, jadi ini benar-benar berdasarkan harga perolehan dan tidak ada penyusutan aset. Nah, karena laporan LKPM yang dicatat ini adalah real penambahan dari setiap periode pelaporan. Jadi berapapun harga nilai perolehan pada saat itu, maka dicatat sebagai laporan kegiatan LKPM. Ya, lanjut untuk komponen LKPM non-UMK. Untuk komponen modal kerja LKPM tahap konstruksi itu tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Komponen modal kerja ini dicatat hanya 1 kali di saat sudah siap tahap produksi atau komersil. Nah, komponen realisasi modal kerja ini hanya diisi pada saat kegiatan usaha akan siap operasional atau siap komersil. Nah, dengan tambahan perhitungan nilai realisasi 1 turnover. Satu turnover itu artinya satu siklus perputaran untuk biaya produksi atau operasional, mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi, lalu kembali lagi untuk modal untuk pembelian bahan baku tersebut. Lalu untuk komponen LKPM non-UMK itu terdiri dari pengisian tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja yang di-input adalah tambahan tenaga kerja itu termasuk tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk tenaga kerja ini di luar dari jabatan komisaris dan direksi ya Bapak Ibu. Lalu untuk komponen pencatatan permasalahan pelaku usaha. Nah, di dalam LKPM yang sudah saya sebutkan tadi bahwa LKPM ini sebagai alat komunikasi ya antar pelaku usaha dan dinas terkait. Nah, pelaku usaha ini bisa mencatatkan semua permasalahan yang dihadapi di dalam laporan kegiatan LKPM. Nah, lalu untuk LKPM tahap produksi ini ada yang namanya laporan produksi atau pemasaran barang desa per tahun. Nah, di sini diisi realisasi produksi barang desa dalam 1 tahun. Misal Bapak Ibu
memproduksi pakaian jadi dalam 1 tahun itu misalnya 1 ton. Nah, itu diisi di dalam laporan nanti ya. Lalu ada kewajiban perusahaan. Nah, di sini untuk LKPM tahap produksi biasanya ada kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya ada apakah ada kewajiban divestasi? Kalau ada, maka Bapak Ibu centang. Terus untuk kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, apakah Bapak Ibu wajib untuk bermitra UMKM dengan KBL yang ada? Ada juga untuk pelatihan tenaga kerja, untuk kewajiban CSR lingkungan juga ada nanti bisa diisikan di dalam laporan LKPM. Ya, lanjut untuk alur verifikasi LKPM. Nah, jadi LKPM yang Bapak Ibu buat di input di dalam sistem OSS, lalu Bapak Ibu laporkan ke dalam oss.id dengan menu pelaporan ya. Di dalam menu pelaporan nanti dicari di menu LKPM, penyampaian LKPM. Lalu pada saat LKPM itu Bapak Ibu kirim, nah, lalu kita akan memproses verifikasi. Nah, dari BKPM maupun Dinas PTSP Provinsi, Kabupaten Kota maupun KEK dan KPBPB akan memverifikasi LKPM yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, di sini apabila Bapak Ibu LKPM-nya itu sudah disetujui, maka pelaku usaha ini dinyatakan sudah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM. Namun apabila LKPM yang Bapak Ibu sampaikan itu perlu perbaikan, maka segera perbaiki ya Bapak Ibu sebelum waktu penutupan LKPM. Jadi misalnya kita tenggang waktu 1 sampai 10. Jadi untuk tanggal 10 ini kita kunci, kita nggak bisa lagi nerima laporan. Nah, saat itu Bapak Ibu usahakan untuk perbaikannya itu sebelum tanggal 10. Ya, khawatir nanti apa laporan yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak masuk ke sistem kami karena sudah terkunci. Ya, lanjut. Kita masuk ke sanksi ya Bapak Ibu. Sanksi administratif terkait kewajiban LKPM. Nah, sanksi ini ada peringatan tertulis ya. Kita kasih peringatan tertulis dari mulai peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut, ataupun menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 periode berturut-turut. Artinya Bapak Ibu menyampaikan nilai investasi 0, 0, terus ya nggak ada nilai realisasinya nihil, terus ya. Nah, ini akan kita berikan sanksi tertulis ya. Nah, sanksi tertulis ini kita berikan secara berjenjang. Nah, untuk peringatan pertama itu selama 30 hari. Apabila Bapak Ibu tidak ada respon, maka selama 30 hari itu kita kirimkan lagi sanksi yang kedua. Nah, dalam jangka waktu 15 hari tidak ada respon juga, maka kita kirimlah sanksi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita kasih waktu 10 hari. Apabila Bapak Ibu tidak juga merespon, maka sanksi yang selanjutnya adalah penghentian sementara. Nah, di sini Bapak Ibu sanksi penghentian sementara ini diberikan apabila pelaku usaha ini tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan ya. Artinya pelaku usaha ini mengabaikan surat peringatan tertulis yang kita kirimkan lewat email pelaku usaha ya selama 3 kali berturut-turut untuk peringatan tertulis dan tidak ada jawaban dari pelaku usaha. Nah, penghentian sementara ini diberikan batas waktu selama 30 hari. Apabila tidak ada respon juga, maka akhirnya kita masuk ke pencabutan perizinan usaha. Jadi, apabila tidak ada respon sama sekali dari peringatan tertulis hingga penghentian sementara, tidak ada respon juga, maka Bapak Ibu akan kita cabut perizinan berusahanya atau kegiatan usahanya. Nah, ini dikenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban atau atas sanksi pelanggaran sedang. Nah, apabila sanksi ini mau digugurkan ya Bapak Ibu mudah. Bila Bapak Ibu memenuhi kewajiban atau melaporkan LKPM-nya melalui OSS berupa laporan LKPM pada periode selanjutnya itu sanksi itu akan dinyatakan gugur ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk triwulan 3 ini Bapak Ibu jangan lupa untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal ya. Soalnya bagi yang terkena sanksi kita sudah memberikannya by system ya. Untuk pemberian sanksi sudah kita berikan secara by system
Nah, lalu apabila Bapak Ibu ingin menggugurkan sanksi tersebut, maka laporlah LKPM di triwulan 3 ini Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk melapor. Nah, dengan adanya laporan dari Bapak Ibu, nanti sanksi itu otomatis akan hilang ya, atau akan gugur dengan sendirinya. Lalu untuk lanjut, untuk sanksi ini akan mengurangi nilai kepatuhan ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu terkena sanksi, maka penilaian Bapak ini akan kurang baik. Nah, di dashboard Bapak Ibu, profil proyek Bapak Ibu nanti akan tercatat tidak baik, dan itu akan berpengaruh terhadap apabila Bapak Ibu mempunyai tender-tender di pemerintah. Kalau dilihat nilai kepatuhannya itu kurang baik, maka sulit ya untuk mendapatkan tender. Next, untuk rencana perubahan pengaturan sesuai Rapermen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di 2025. Nah, kita sedang membahas Rapermen ya Bapak Ibu terkait adanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Di sini ada sedikit perubahannya terkait masa periode pelaporan yang sebelumnya adalah 1 sampai 10 April untuk triwulan 1. Nah, nanti pada saat Rapermen ini sudah diundangkan, sudah diketuk palu, maka akan berubah ya menjadi 1 sampai 15. Jadi ada kelebihan tenggang waktu ya untuk penyampaian LKPM. Begitu juga untuk triwulan kedua, semula di 1 sampai 10 Juli, maka menjadi 1 sampai 15 Juli. Di sini diberikan relaksasi bagi pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan LKPM-nya. Untuk triwulan ketiga 1 sampai 10 Oktober. Nah, nanti sesudah adanya PP 28 ini terbit dan kita sudah memiliki Rapermen yang terbaru, ini akan menjadi 1 sampai 15 Oktober. Lalu untuk triwulan keempat 1 sampai 10 Januari di tahun selanjutnya akan berubah menjadi 1 sampai 15 Januari di tahun selanjutnya. Nah, lalu untuk pemberian sanksi ya Bapak Ibu, setelah adanya Rapermen PBBR yang terbaru nanti apabila sudah diketuk palu, sanksi ini dapat berupa peringatan. Ini kita berikan 4 kali tahapan. Di awal kan hanya 1 sampai 3. Sekarang peringatan tertulis kita berikan 1 sampai 4. 4 kali peringatan tertulis, tidak juga ada reaksi, tidak ada tanggapan, maka kita akan berikan penghentian sementara. Lalu di dalam penghentian sementara ini Bapak Ibu akan dikenakan denda administratif ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin menghidupkan kembali KBLI tersebut, maka Bapak Ibu akan dikenakan denda administratif. Nah, untuk penghitungan denda itu kita sedang menyusun PMK-nya Bapak Ibu ya. Lalu ada yang namanya pengenaan daya paksa polisional dan atau pencabutan persyaratan dasar perizinan berusaha maupun PBUMKU. Jadi mohon Bapak Ibu jangan dianggap sepele ya untuk laporan kegiatan penanaman modal ini, karena ini akan berakibat penghentian sementara untuk kegiatan usaha Bapak Ibu, bahkan bisa mengakibatkan pencabutan dari perizinan berusaha Bapak Ibu apabila Bapak Ibu telat melaporkan LKPM-nya. Ini meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Roslita. Tadi secara teorinya sudah kita simak bersama ya Bapak dan Ibu, bagaimana LKPM itu pelaporannya, alurnya, begitu juga jenis-jenis dan juga tahapan-tahapan LKPM. Saat ini kita masuk ke simulasi penyampaian LKPM. Di sini kami mengambilnya adalah untuk jenis yang non-UMK. Nah, tadi sebelumnya tadi Bapak dari DLH ya, Bapak Kabit, tadi ada menerangkan soal single sign on. Jadi untuk masuk ke OSS ini cukup dengan satu username, Bapak dan Ibu bisa melakukan beberapa fitur-fitur menu-menu yang ada di dalam hanya dengan satu username. Untuk masuk untuk pelaporan LKPM juga sama dengan username yang sama juga untuk melakukan tadi ya izin lingkungan tadi untuk permohonan izin lingkungan. Ini kita masuk dengan username yang sudah dibagikan atau yang sudah diberikan oleh OSS beserta kata sandinya.
Apabila dan Ibu misalnya lupa akan username yang dimiliki, Bapak dan Ibu dapat mengklik butuh bantuan, ataupun kalau belum daftar, silahkan daftar pada tombol daftar berikut ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu memang butuh bantuan lupa, di sini akan ada tampil lupa kata sandi, lupa akun, email sudah tidak aktif, nomor ponsel sudah tidak aktif. Bapak Ibu tinggal memilih atau mengklik yang bagian mana atau opsi mana yang Bapak dan Ibu butuhkan. Setelah kita masuk ke dalam laman OSS dan sudah mengklik username, kita akan dihadapkan dengan tampilan berikut ini Bapak dan Ibu. Di sini tadi banyak ya, ada beranda, perizinan berusaha, PB Unku, pelaporan, fasilitas, pelacakan, sanksi, dan profile. Nah, kalau untuk pelaporan LKPM, kita mengklik yang namanya pelaporan, lalu klik laporan LKPM, lalu klik pelaporan. Tampilannya akan seperti ini. Untuk kita melaporkan LKPM pada masa pelaporan, ini akan ada tombol hijau yang bisa kita lihat. Di sini ada buat laporan. Nah, buat laporan ini kita bisa klik atau bisa kita tekan, kita akses hanya pada saat masa periode pelaporan LKPM. Apabila Bapak dan Ibu melaporkan LKPM di luar masa periode pelaporan, itu tidak akan bisa digunakan. Begitu juga Bapak dan Ibu jika periode pelaporannya lakukan pelaporan itu pada periode selanjutnya. Misalnya tadi seperti Ibu Lita informasikan bahwa periode pelaporan itu adalah pada tanggal 1 sampai 10. Misalnya kita nanti di triwulan 3, 1 sampai 10 Oktober. Bapak dan Ibu terlewat misalnya ingin melaporkan pada tanggal 12 Oktober. Itu otomatis untuk tombol buat laporan ini tidak akan bisa diakses. Begitu. Lalu, ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik nanti buat laporan, sudah diproses misalnya seperti itu ya. Nah, kita juga harus melihat status nih Bapak dan Ibu. Di sini ada bagian menu adalah status. Di sini status untuk pelaporan LKPM kita bagi menjadi 3 Bapak dan Ibu, yaitu terkirim, perlu perbaikan, dan disetujui. Artinya terkirim apa ya? Nah, terkirim itu LKPM telah dilaporkan dan sudah terkirim, tapi masih dalam proses verifikasi oleh verifikator. Kalau sudah terkirim, lalu sudah masuk verifikator untuk memverifikasi, kalau LKPM Bapak dan Ibu telah dilaporkan dan diverifikasi, namun ada hal yang perlu diperbaiki atau dikonfirmasi, maka eh, verifikator akan mengembalikan LKPM Bapak dan Ibu dan statusnya akan berubah menjadi perlu perbaikan. Untuk dapat disetujui, silakan Bapak dan Ibu melakukan perbaikan sesuai dengan catatan verifikator ya. Nanti ada catatan verifikator, silakan untuk diperbaiki sesuai catatan, lalu dikirimkan kembali kepada kami. Nanti kami akan melakukan verifikasi kembali sesuai dengan catatan kami. Dan yang paling tenang misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu adalah ketika status kita sudah disetujui. Artinya kalau sudah disetujui, LKPM-nya telah dilaporkan dan diverifikasi dan hasilnya sudah disetujui atau tahapan ini sudah selesai. Sudah disetujui dan sudah diperiksa ini oleh versi verifikator. Nah, kita masuk kepada pilih data NKU yang akan dilaporkan. Tadi kita refresh dulu. Untuk status tadi sudah ada terkirim ya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu buat laporan, Bapak dan Ibu akan dihadapkan dengan ini ya Bapak dan Ibu ada kotak yang harus diceklis. Bapak dan Ibu cek untuk NKU yang akan dibuatkan laporan atau disampaikan LKPM-nya. Sini kita akan masuk kepada NKU yang akan dilaporkan. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi boleh menceklis, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Apabila data kegiatan berusaha tidak muncul pada halaman ini, maka pelaku usaha silahkan melakukan migrasi atau melengkapi data kegiatan usaha di menu perizinan berusaha. Artinya adalah NKU atau data proyek yang muncul itu hanya data proyek utama atau pendukung yang sudah terbit di lampiran NIB, Bapak dan Ibu. Jadi kalau belum ada di lampiran NIB,
pasti NKU atau data proyek tidak akan muncul dan tidak akan bisa kita laporkan LKPM-nya. Dan di sini juga datanya ini, data yang termasuk lampiran NIB ini, Bapak dan Ibu, dapat kita lihat di bagian bawah. Bapak dan Ibu bisa mengecek di sini sumber datanya adalah data migrasi maupun data OSS RBA. Setelah yang tadi saya informasikan di awal, Bapak dan Ibu, ini ada checklist. Kita masuk ke dalam pelaporan ya, Bapak dan Ibu. Di sini kita ada checklist nih, Bapak dan Ibu. Kita silakan menceklis kotak di depan data proyek yang akan dilaporkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Ini dengan apabila statusnya adalah tadi ya, NKU-nya sudah ada di lampiran NIB dan sudah muncul untuk dibuatkan laporan LKPM-nya. Kita akan mencoba, ini adalah kita non UMK tadi dengan tahapan LKPM konstruksi ya Bapak dan Ibu, karena akan berbeda sedikit antara konstruksi dan produksi. Di sini kita akan ambil contoh untuk konstruksi terlebih dahulu. Kalau Bapak dan Ibu masih dalam tahapan konstruksi, nanti akan di layar akan tampil pop up atau notifikasi seperti ini. Apakah kegiatan usaha atau proyek ini siap operasional dan atau komersial? Jika Bapak dan Ibu memilih untuk opsi pilih ya, Bapak dan Ibu harus melihat catatan-catatan, beberapa catatan yang ada di layar ya Bapak dan Ibu. Di sini adalah perusahaan memang sudah siap untuk komersial. Lalu yang kedua adalah nilai rencana investasi telah terrealisasi minimal 90%. Lalu seluruh persyaratan dasar dan perizinan berusaha termasuk, nah ini persetujuan lingkungan, juga sertifikat standar dan atau izin untuk tingkat risiko menengah tinggi maupun tinggi sudah harus terpenuhi. Dan juga untuk persyaratan-persyaratan lain juga sudah dipenuhi. Misalnya contohnya untuk perusahaan asing atau PMA itu nilai investasi di luar tanah dan bangunannya di atas 10 miliar. Kalau misalnya di pilihannya ini ketentuan-ketentuannya belum memenuhi, silakan Bapak dan Ibu pilih tidak. Kalau Bapak dan Ibu tadi opsinya ya, ini akan tampilannya adalah muncul lagi pop-up lagi yang lain. Apakah atas kegiatan usaha ini sudah disampaikan LKPM tahap produksi atau komersialnya dengan izin usaha yang masih berlaku diterbitkan sebelum OSS? Bapak dan Ibu, ini ditanyakan terkait izin-izin ya. Tadi kan saya sudah sampaikan juga, kita balik lagi bahwa di sini pilihannya kalau sudah memenuhi persyaratan dasar dan perizinan ya Bapak dan Ibu. Dan tadi ada adalah datanya dari OSS, RBA maupun yang migrasi. Jadi kalau pertanyaannya adalah ditanyakan jawabannya adalah ya, artinya Bapak dan Ibu pelaku usaha sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku atas data proyek yang dipilih atau sesuai KBLI dan lokasi proyeknya yang terbit sebelum OSS RBA. Lalu Bapak dan Ibu silakan untuk mengklik ya, dan seharusnya data perizinan lama yang ada di sistem OSS sudah diunggah pada saat migrasi ke OSS RBA akan muncul pada step selanjutnya untuk bisa masuk ke dalam sistem pelaporan LKPM produksi. Namun jika tidak muncul, Bapak dan Ibu pastikan sudah migrasi selesai, atau jika tetap tidak muncul silahkan laporkan ke tim teknis LKPM. Nah, kalau misalnya opsinya adalah pilihannya tidak ini jika perizinan perusahaan yang dimiliki diterbitkan pada sistem OSS RBA. Artinya Bapak dan Ibu tidak bisa upload ya atau unggah karena tidak memiliki izin yang sudah disetujui sebelum OSS RBA. Dan sistem akan secara otomatis memverifikasi kelengkapan dan sudah dipenuhinya seluruh persyaratan untuk dapat beroperasi komersial, termasuk perizinan berusaha dan juga persyaratan dasar. Ini LKPM konstruksi juga lanjut untuk pertanyaan tidak nih Bapak dan Ibu, untuk pop up yang disebut kegiatan usaha ini masih tahap konstruksi. Anda akan dialihkan ke halaman LKPM tahap konstruksi. Ini silahkan Bapak dan Ibu untuk cek apabila notifikasi yang muncul jika akan melakukan pelaporan LKPM tahap konstruksi setelah menekan tombol selanjutnya. Untuk kedua notifikasi tersebut cukup ditekan OK.
Di sini di bawah juga ada Bapak dan Ibu, ini banyak pop up atau yang muncul ya Bapak dan Ibu, notifikasi yang memang harus dibaca dan dipahami betul-betul oleh pelaku usaha untuk dapat proses LKPM-nya selesai sampai tahapan terakhir ya Bapak dan Ibu. Di sini ada pop up nilai yang diinput merupakan tambahan realisasi investasi pada periode laporan termasuk yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya di tahun berjalan. Artinya nilai yang dapat diklaim pada LKPM tahap konstruksi hanya tambahan realisasi investasi yang belum pernah dilaporkan pada periode sebelumnya di tahun berjalan. Kita masuk ke tampilan rencana dan isian realisasi. Ini kita sudah mulai mengisi ya Bapak dan Ibu rencana dan realisasi investasi ini di tampilan konstruksi untuk tahapan konstruksi. Di sini ada beberapa kolom-kolom yang harus Bapak dan Ibu isi. Yang pertama adalah data rencana pada proyek berdasarkan NKU yang diisikan pada saat pengajuan perizinan berusaha. Setelah tadi Bapak dan Ibu buat laporan, Bapak dan Ibu mengecek apakah NKU-nya ada atau tidak. Kalau tidak ada, silakan migrasi. Kalau sudah ada, silakan buat laporan. Begitu Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada rencana penanaman modal. Untuk kolom rencana penanaman modal ini Bapak dan Ibu silakan untuk diisikan pada saat pengajuan perizinan berusaha atas NKU tersebut. Lalu kita ada melihat tambahan realisasi. Nah, tambahan realisasi ini nilai tambahan realisasi dari periode pelaporan terakhir yang disampaikan sebelumnya sampai dengan saat periode pelaporan ini. Artinya adalah ada akumulasi dari realisasi-realisasi yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan per triwulan akan secara otomatis akumulasi oleh sistem. Dan menjadi total akumulasi investasi yang tadi rencana ditambah-tambah realisasi nanti keseluruhannya akan menjadi nilai investasi yang sudah direalisasikan atas NKU tersebut. Dan di sini juga ada data modal kerja. Nah, data modal kerja ini hanya bisa diisikan satu kali Bapak dan Ibu tadi ya, satu turnover katanya. Nah, hanya bisa diisikan satu kali saat peralihan dari LKPM konstruksi ke LKPM produksi ketika perusahaan sudah siap untuk berproduksi komersial. Sebelumnya, untuk seluruh data modal kerja yang sifatnya habis pakai atau bukan aset tetap dapat dimasukkan ke dalam nilai lain-lain. Jangan dimasukkan ke dalam modal kerja. Jadi yang di luar tadi untuk seluruh data modal kerja yang sifatnya habis, Bapak dan Ibu silakan untuk masukkan di lain-lain. Untuk modal kerja hanya dipakai satu kali ketika tahapan Bapak dan Ibu dari konstruksi ke produksi. Jadi satu turnover. Kita dapat melihat yang sebelah kiri ya, untuk data tambahan realisasi pada periode triwulan yang dilaporkan. Ini terdiri dari pembelian pematangan tanah, nilai bangunan atau gedung, mesin atau peralatan, dan suku cadang, dan lain-lain. Dan agar diisikan pada komponen data realisasi yang memang ada penambahan realisasi saja pada triwulan tersebut. Kita masuk ke perubahan data total akumulasi. Tadi kan ada data akumulasi ya dari setiap LKPM atau pelaporan LKPM yang sudah terrealisasi yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kami menyediakan artinya via OSS ada yang disebut perubahan data nilai total akumulasi apabila diperlukan. Ini tombolnya akan berwarna biru Bapak dan Ibu. Nah, untuk tombol ini, pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian akumulasi realisasi investasi, tetapi dengan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Penyesuaian hanya untuk total realisasi investasi. Jadi di luar total realisasi investasi, Bapak dan Ibu tidak bisa menggunakan tombol ini. Lalu yang kedua, penyesuaian tidak merubah nilai tambahan yang pernah disampaikan. Yang ketiga, persetujuan atas penyesuaian dilakukan di saat yang bersamaan dengan persetujuan LKPM yang disampaikan. Artinya tombol ini akan juga bisa digunakan atau diakses ketika sama dengan periode pelaporan. Yang keempat, ini yang harus menjadi catatan adalah hanya dapat dilakukan satu kali per data proyek atau NKU. Ketika Bapak dan Ibu memang akan ada yang dirubah, silakan dirubah, lalu nanti harus klik ada tombol yang di bawah adalah surat pernyataan.
Ini untuk isian realisasi investasi ya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengisikan misalnya untuk pembelian dan pematangan tanah, itu akan ada notifikasi misalnya kadang misalnya tanahnya 7.000 meter. Nah, Ibu mengisikan hanya 6 juta nih di sini nih misalnya. Di sini sedangkan rencana penanaman modal Ibu untuk pembelian dan pematangan tanah nih ada misalnya 59 M. Ini akan ada pasti notifikasi yang muncul jika yang diisikan terlalu kecil. Begitu juga kalau yang terlalu besar melebihi dengan rencana itu akan ada notifikasi. Namun Bapak dan Ibu kalau memang realnya adalah demikian dapat diabaikan saja. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah sebaiknya nilai rencana investasinya disesuaikan dengan realisasi gitu. Lalu kalau untuk mesin dan peralatan dan suku cadang, Bapak dan Ibu dapat isikan sesuai real juga di sini di kolom untuk mesin, peralatan dan suku cadang. Isian tenaga kerja. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ya untuk isian tenaga kerja dia juga per NKU Bapak dan Ibu. Nah, di sini dapat data rencana pada data proyek berdasarkan NKU yang diisikan pada saat pengajuan perizinan berusaha. Dan juga di sini ada tampilan adalah yang pertama untuk jumlah pengurangan relasi tenaga kerja. Begitu juga nanti ada tambahan untuk realisasi tenaga kerja. Nanti kalau misalnya pada periode pelaporan ada tambahan tenaga kerja silakan diisikan. Apabila ada pengurangan silakan diisikan. Nanti akan terakumulasi jumlah realisasi tenaga kerjanya. Eh, eh, jadi untuk tenaga kerja juga Bapak dan Ibu di sini ada pilihan tenaga kerja lokal setempat dan juga ada asing. Bapak dan Ibu dapat mengisikan untuk tenaga kerja yang berasal dari kabupaten atau kota madya sesuai lokasi proyek saja. Jadi untuk tenaga kerja lokal setempat itu adalah berasal dari kabupaten atau kota madya lokasi proyek. Begitu juga untuk tenaga kerja asing ini diisikan di luar direktur, komisaris, dan pemegang sahamnya. Ini isian permasalahan. Nah, tadi Ibu Roslita juga sudah menyampaikan ya Bapak dan Ibu bahwa nanti ada namanya kolom permasalahan. Nah, untuk kolom permasalahan ini adalah hanya diisi jika Bapak dan Ibu memiliki permasalahan saja, boleh dikosongkan. Tetapi kalau misalnya memang ada permasalahan yang perlu disampaikan kepada kami, ini kolom permasalahan bisa menjadi media berkomunikasi dengan verifikator LKPM sekiranya ada hal yang perlu dijelaskan. Misalnya tadi ya, yang perlu perbaikan tadi Bapak dan Ibu, misalnya kami verifikator melihat nih, Bapak dan Ibu konstruksi, tetapi misalnya nol, tidak ada realisasi yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami. Misalnya kami kembalikan, perlu perbaikan Bapak dan Ibu, silakan bahwa memang realnya kami tidak ada eh, tambahan realisasi untuk triwulan ini, misalnya seperti itu. Jadi untuk media berkomunikasi dengan verifikator, silakan gunakan kolom permasalahan. Dan di kolom permasalahan ini juga terdiri dari beberapa kategori permasalahan ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk mengklik permasalahan yang sesuai dengan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dan ini adalah isian data penanggung jawab dan kirim laporan. Ketika Bapak dan Ibu selesai untuk mengisi semua tadi isian-isiannya dari tenaga kerja, realisasi investasinya, semua sudah selesai. Ini akan masuk kepada isian data penanggung jawab dan kirim laporan. Nah, untuk data penanggung jawabnya tidak harus direktur, namun agar diisikan dengan petugas yang mengisikan dan paham dengan yang diisikan. Boleh tim akunting, legal, HRD, dan perusahaan. Artinya adalah ketika nanti itu misalnya tadi ada perbaikan, jadi akan lebih mudah. Jadi Bapak dan Ibu yang menjadi PIC kan akan lebih mudah untuk menjawab dan mengerti karena Bapak dan Ibu PIC yang mengisikan LKPM tersebut. Nah, kontak agar isi dengan nomor handphone yang bisa dikontak sehingga mempermudah komunikasi kita jika ada yang perlu dikonfirmasi. Nah, sebelum mencetak disclaimer, ini ada disclaimer ya Bapak dan Ibu. Sebelum mencetak disclaimer pernyataan mandiri agar memeriksa kembali isiannya apakah sudah benar seluruh data yang disampaikan.
Untuk di bawah nanti ada beberapa tombol-tombol nih Bapak dan Ibu. Ada simpan sebagai draft, ada pratinjau, ada kirim laporan. Bapak dan Ibu masih bisa menyimpan sebagai draft kalau misalnya sudah diisikan tetapi belum mau dilaporkan. Masih menunggu nih misalnya mau dicek sama pimpinan misalnya, silakan simpan sebagai draft jika memang ada data yang perlu dipastikan atau isian belum lengkap. Kalau pratinjau ini untuk memunculkan tampilan keseluruhan isian data tetapi dalam bentuk PDF. Kalau memang sudah dipastikan semua isiannya sudah benar dan datanya sudah lengkap, Bapak dan Ibu silakan untuk mengklik kirim laporan. Nah, tombol kirim laporan akan berwarna biru atau dapat diklik bila seluruh data yang bersifat mandatori atau wajib telah diisikan. Yang tadi adalah LKPM tahapannya tadi konstruksi ya Bapak dan Ibu, kita masuk ke tahapan untuk yang produksi untuk tetap jenis ini adalah untuk jenis usahanya adalah untuk yang non UMK. Kita sama dengan tahapan yang tadi masih konstruksi. Kalau konstruksi tadi, maaf, untuk yang konstruksi kita langsung masuk saja ya Bapak dan Ibu. Ini langsung kita klik untuk status LKPM-nya untuk masing-masing data proyek dapat dicek pada kolom laporan terakhir. Artinya yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan terakhir pada triwulan terakhir, silakan Bapak dan Ibu cek. Nah, sama dengan jika tidak muncul resiko, maka data berasal dari migrasi dan bukan data OSS RBA. Di sini terdapat pop-up ya Bapak dan Ibu, nilai yang diinput merupakan tambahan realisasi investasi pada periode laporan, termasuk yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya di tahun berjalan. Di sini langsung kita bisa melihat Bapak dan Ibu isian realisasi investasi. Tadi hampir sama dengan konstruksi. Di sini tombol perubahan nilai total akumulasi. Jika ada kesalahan perhitungan pada periode yang telah dilaporkan sebelumnya, hanya dapat digunakan sekali dan jika berwarna biru. Jika warna abu-abu berarti sudah pernah digunakan sebelumnya. Sama dengan konstruksi. Jadi memiliki kesempatan satu kali untuk melakukan perubahan tombol nilai total akumulasi. Tetapi dengan catatan kalau tombolnya berwarna biru. Kalau misalnya tombolnya berwarna abu-abu berarti Bapak dan Ibu sudah menggunakan kesempatan itu di triwulan sebelumnya begitu. Di sini kita bagi di Bapak dan Ibu ada yang A dan yang B. Nah, untuk LKPM produksi dapat diisikan 0 jika memang tidak ada penambahan modal atau aset tetap. Biasanya makanya tadi biasanya di produksi ini banyak yang diisikan 0 karena sudah dikonstruksi banyak yang memang realisasi investasinya. Lalu yang di B, penambahan dapat diakui sebagai modal tetap hanyalah pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin, peralatan, dan suku cadang aset lainnya yang tidak habis pakai atau capex. Artinya adalah ketika Bapak dan Ibu nih misalnya ada untuk membeli mesin itu bisa masuk. Tetapi ketika Bapak dan Ibu untuk membayar atau meng-hire tenaga kerja, eh, untuk tenaga kerja itu untuk gaji karyawannya tidak bisa masuk ke dalam tambahan realisasi atau capex. Di sini ada catatannya adalah untuk LKPM produksi realisasi modal kerja tidak dapat diperhitungkan lagi. Untuk isian tenaga kerja sama dengan konstruksi, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi apakah ada pengurangan realisasi tenaga kerjanya ataukah ada tambahan dan nanti akan menjadi akumulasi jumlah realisasi tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Dan format isian tenaga kerja pada LKPM produksi sama dengan LKPM konstruksi tadi. Bisa dilihat ada NKU-nya dan tenaga kerjanya juga sama, yaitu ada lokal setempat dan juga asing. Isian permasalahan juga sama dengan tadi kita yang di tahap konstruksi. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala atau ada permasalahan yang dihadapi, silakan pilih kategori permasalahannya.
Dan tampilannya apabila terdapat permasalahan di sini ada kategori permasalahan, lalu ada keterangan di bawah, silakan untuk diisi. Untuk kami verifikator bisa melihat dan bisa juga untuk menjadi perhatian verifikator apabila ada yang bisa dibantu, kami bisa melakukan komunikasi lebih intens dengan PIC. Ini juga sama dengan isian data penanggung jawab dan kirim laporan. Apabila Bapak dan Ibu sudah memang yakin data yang diisikan sudah benar dan sudah lengkap, silakan untuk kirim laporan. Sama ya, kalau kirim laporan, tombol kirim laporan baru akan berwarna biru jika seluruh data yang bersifat mandatori atau wajib telah diisikan. Kalau ini kita masuk di tahapan konstruksi maupun produksi, sudah dicek, lalu sudah dikirim nih laporan. Ini akan tampil yaitu tanda terima LKPM dan cetakan PDF LKPM-nya. Jadi yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah setelah LKPM terkirim, pertama adalah memantau status yang tadi. Apakah terkirim, perlu perbaikan, atau sudah disetujui, begitu. Jadi, kewajiban pelaporan LKPM baru benar-benar terpenuhi jika status pada tabel utamanya adalah disetujui. Jika status perlu perbaikan agar memperhatikan catatan dari verifikator atau ikut klinik LKPM untuk mendapat panduan terkait hal yang perlu diperbaiki. Bagi pelaku usaha yang pernah mendapatkan sanksi, padahal merasa telah melaporkan seluruh NKU agar mengecek menu sanksi, yaitu tombolnya ada sanksi LKPM untuk melihat NKU mana saja yang terkena sanksi dan dilaporkan pada triwulan yang sedang berjalan. Seperti tadi juga ya, Bapak dan Ibu sudah diinformasikan oleh Ibu Roslita bahwa sanksi itu berjenjang. Jadi Bapak dan Ibu sanksi juga adalah berdasarkan NKU. Jadi melekat pada NKU masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu misalnya memiliki NKU 5, tetapi hanya 3 yang Bapak dan Ibu selalu rutin untuk melaporkan LKPM-nya dan kena sanksinya 2. Berarti Bapak dan Ibu silakan untuk mengecek ya, rajin untuk mengecek NKU mana yang terkena sanksi dan mohon untuk dilaporkan pada triwulan berikutnya untuk menggugurkan sanksi tersebut. Ini hal-hal ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu dapat perhatikan agar pelaporan LKPM Bapak dan Ibu statusnya bisa disetujui. Yang pertama, pastikan tidak ada kesalahan pengisian nilai realisasi investasi atau nilai tidak janggal, misalkan perdagangan di atas 50 miliar atau sudah beroperasi tapi ada tambahan realisasi 1 triliun. Itu pasti kami sebagai verifikator akan kami kembalikan dan kami akan butuh konfirmasi lebih lanjut kepada PIC pelaporan LKPM perusahaan Bapak dan Ibu. Yang kedua, perhatikan jumlah nol yang diinput seringkali juta menjadi miliar maupun miliar menjadi triliun. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu seperti tadi ya, perdagangan misalnya. Sebenarnya mau ngisinya misalnya 10 juta, tapi mungkin tombol nolnya kebanyakan dan PIC mungkin tidak memperhatikan lagi, jadinya misalnya menjadi 1 triliun. Nah, itu akan kami kembalikan juga untuk dapat diperbaiki. Yang ketiga, jika terdapat beberapa KBLI di lokasi sama, agar dibagi realisasi investasinya secara proporsional agar tidak terindikasi data duplikasi. Misalnya Bapak dan Ibu ada KBLI-nya 4, lalu punya realisasi investasinya 1 M. Langsung aja dibagi 4 gitu ya, lebih mudah ya, jadi 250. Benar atau tidak? Dianggap benar saja Bapak dan Ibu. Benar, tidak salah, tetapi mohon untuk diisikan secara proporsional agar kami juga sebagai verifikator tidak menganggap atau tidak terindikasi bahwa data yang Bapak dan Ibu sampaikan adalah duplikasi. Yang keempat, jika terjadi penambahan TKA, seharusnya ada peningkatan investasi. Ini juga Bapak dan Ibu perlu diperhatikan, misalnya ada TKA nambah, tetapi investasinya misalnya cuma Bapak dan Ibu laporkan 0. Ini juga akan menjadi anomali untuk kami dan kami akan pastikan bahwa LKPM yang Bapak dan Ibu sampaikan juga kami akan kembalikan untuk dapat diperbaiki. Jika sudah berproduksi, seharusnya ada realisasi TKI.
Nah, kalau ini kan sudah berproduksi, masa ia tidak ada tenaga kerja yang akan bekerja atau melakukan kegiatan produksinya ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah berproduksi pasti memiliki tenaga kerja. Yang keenam, nilai realisasi sangat jarang sama persis dengan rencana. Jika sama persis akan terindikasi pengisian tidak akurat. Misalnya Bapak dan Ibu, nih rencana realisasinya misalnya 20 M. Lalu realisasinya 20 M. Ini kalau meminjam eh, istilah dari Bapak Direktur kami, nggak mungkin itu bulat, pasti ada keritingnya katanya gitu. Jadi pasti tidak sama persis dengan realisasi ya Bapak dan Ibu. Eh, apa yang sudah direncanakan dengan realisasi nilainya kalau bisa benar-benar sesuai dengan aktualnya. Untuk yang ketujuh, untuk kegiatan yang sulit untuk dibagi nilai investasinya, sekiranya memang dilaporkan pada salah satu NKU saja agar dituliskan di NKU lain yang nol, di mana nilai realisasi mereka dilaporkan. Nah, tadi Bapak dan Ibu misalnya punya NKU 4. Nah, untuk mau dibagi atau proporsional atau nggak bisa nih, nggak bisa dibagi untuk 3 NKU yang lain karena semuanya terpusat pada satu NKU ini untuk realisasi investasinya. Silakan saja Bapak dan Ibu untuk dituliskan di satu NKU, hanya untuk NKU yang lain di nolkan. Namun Bapak dan Ibu tetap harus memberi catatan pada NKU yang nol supaya verifikator bisa tahu dan terinformasi bahwa atas realisasi investasi yang Bapak dan Ibu sampaikan itu ada di satu NKU yang lain. Untuk yang kedelapan, untuk LKPM produksi agar tidak melaporkan realisasi modal kerjanya seperti sewa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, gas, dan lain-lain. Ini tadi ya, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk modal kerja itu Bapak dan Ibu bisa isikan itu untuk kalau kita dari tahapan konstruksi mau menuju tahapan produksi. Silakan Bapak dan Ibu isikan realisasi modal kerjanya. Namun, ketika sudah masuk produksi, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk mengisikan modal kerja. Karena seperti sewa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, dan lain-lain itu tidak kami anggap lagi sebagai capex. Yang kesembilan, untuk LKPM konstruksi, ini tidak boleh diisikan nol dalam 4 periode berturut-turut. Nah, untuk LKPM konstruksi ini, kalau Bapak dan Ibu tetap mengisikan nol pada periode berturut-turut, ini maka kami akan sampaikan sanksinya. Jadi ini mohon untuk diperhatikan apabila Bapak dan Ibu masih tahapan konstruksi, Bapak dan Ibu isikan nol, ini akan siap-siap Bapak dan Ibu akan dikirimkan surat cinta ya Bapak dan Ibu dari OSS sanksinya ya Bapak dan Ibu. Lalu yang ke-10 pada LKPM produksi, jika ada tambahan realisasi investasi agar dijabarkan secara detail pada kolom catatan realisasi. Ini tadi ya, ada kolom, silakan Bapak dan Ibu dirinci saja tambahan-tambahan realisasi investasinya agar kami verifikator bisa secara jelas melihat apakah itu termasuk capex atau bukan. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu mungkin pelaku usaha yang sering dan berulang-ulang suka ditanya oleh pelaku usaha terkait pelaporan LKPM. Ada beberapa yang sudah kami rangkum dan compile. Pertanyaannya adalah seperti misalnya pertama, bagaimana cara menyampaikan LKPM jika terlambat dan periode pelaporan telah ditutup? Apabila periode pelaporan telah ditutup, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan LKPM tersebut pada periode pelaporan selanjutnya secara kumulatif selama tahun berjalan yang sama. Misalnya Bapak dan Ibu di triwulan 2, Bapak dan Ibu tidak melaporkan. Nah, di triwulan 3 silakan saja Bapak dan Ibu untuk laporkan nilai yang pada triwulan 2 yang belum sempat Bapak dan Ibu laporkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana melaporkan depresiasi atau jika ada aset yang dijual? Kalau untuk pelaporan LKPM didasarkan pada nilai perolehan dan tidak mengenal depresiasi atau pengurangan atas data realisasi investasi yang sudah dilaporkan.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada kesalahan pengisian data pada LKPM yang sudah disetujui di triwulan lalu? Nah, untuk yang triwulan lalu, misalnya ada yang salah tadi ya, untuk perubahan total akumulasi dapat menggunakan tombol perubahan total akumulasi realisasi investasi yang Bapak dan Ibu hanya bisa pakai satu kali. Namun, yang tadi ya Bapak dan Ibu harus benar-benar dipastikan mau dipakai sekarang atau tidak gitu, karena hanya punya kesempatan